Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal GFT atau Game Fantasi Token. Untuk di perdagangan hari ini, GFT udah naik lumayan signifikan. Harganya saat ini ada di kisaran 2.400 ya. Kalau kita lihat dari data CMC, ini dia udah naik sekitar 7,4%. Ya lumayan. Untuk token ini punya supply maksimum itu sebesar 30 juta token saja dan sudah tersedia atau sudah dicetak, sudah diminting itu sekitar 753.000 GFT, teman-teman. Ini adalah token yang berbasiskan dengan game Play to Earn. Nama gamenya adalah Star Crazy. Kita nanti akan coba cek, kita akan lihat dia bisa diperdagangkan di exchange mana saja. Di sini baru dua, ada Lbank dan juga Mimo Exchange. Ya, jadi yang paling banyak itu bisa diperdagangkan di Lbank. Kalau kita lihat dari segi gameplaynya ini, jadi dia gamenya kayak gini, kayak kartu gitu ya kalau nggak salah. Dan ini bisa dimainkan di iOS dan juga di Play Store. Coba kita cek dia. Kalau di Play Store itu muncul aplikasi namanya IOPay. Oke, ini gamenya dan udah 100.000 lebih download ya. Dengan 2.300 ulasan juga. Dan kalau kita lihat dari sini sih sekilas ini kayak apa ya, kayak exchange ya, kayak wallet. Jadi tampilannya seperti ini. Aku nggak tahu ini apakah permainan atau enggak, tapi dia sih bilang ya ini em, liquidity mining. Oke, ini liquidity mining berarti ya. Jadi teman-teman bisa lakukan staking di aplikasi ini. Itu yang terlihat untuk saat ini. Lalu untuk gamenya seperti apa? Kita pengen coba nih lihat gamenya. Semoga bisa dimainin. Oke, sambil nunggu loading, kita akan cek dia di bawahnya seperti apa. Nah, ini kita harus join ke MetaMask ya. Ini gamenya kayak kartu-kartu gini, dan ya kita akan coba untuk masuk. Aku masukkan password dulu. Apakah bisa connect? Oke, connect, got it. Oke, got it, connect. Tunggu, terus ya di dalamnya ada game apa? Ada permainan, terus juga ada Apex Arena. Kemudian ini roadmap-nya teman-teman. Roadmap di tahun 2023. Kuartal pertama mereka mau bikin training ground untuk first DAO proposalnya. Terus juga ada Star Incubator, New Life into Star. Kurang ngerti juga gimana. Terus ada New Planet Building, New Game Item. Jadi ada perluasan di game atau permainan ini. Ini ada PvP Arena, di mana top player itu dapat hadiah-hadiah seperti ini ya. Ada NFT, ada GFT, ada ORES. Terus untuk tokenomiknya, ini kepemilikan dari tokennya. Itu teman-teman untuk player itu dapat 70%. Ada dev yang punya 20% dan juga treasury buat hadiah itu sekitar 10%-nya. Dan audit report ini udah diaudit oleh beberapa perusahaan ini ya, yang pertama Slomis dan juga Chainsail. Kemudian dia berpartner dengan Lbank, XP Network dan yang lainnya, masih sangat banyak. Lalu gimana, apakah menarik? Ini kita coba untuk masuk ke permainannya teman-teman. Oke, kita udah connect dengan MetaMask. Kita coba untuk sign in. Semoga bisa main. Masih loading. Sepertinya ini game kayak kartu gitu ya. Kalau kita lihat dari sini sih tampilannya memang cenderung mirip kayak game kartu-kartu gitu. Ini ada mungkin kekuatannya berapa. Ya, semacam itulah. Wah, ini masih loading guys, belum jalan gamenya. Jadi kayaknya kalau kita download di apa namanya, di Play Store atau di App Store itu mungkin tampilannya bakalan lebih menarik ya. Karena kalau gini kita harus scroll naik dan turun. Wah, ini nggak jalan guys. Ya, nanti kita akan coba update ya gimana kalau token ini, kalau project ini mungkin menarik,
mungkin karena masih baru, mungkin butuh maintenance, gamenya belum loading, dan untuk pergerakan harganya sih untuk GFT ini sudah cenderung naik. Itu ada di kisaran 0,1 dolar untuk saat ini, dan juga harga pertama launching itu ada di kisaran 0,05. Berarti udah naik sangat signifikan. Devnya udah sukses bikin harganya naik sekitar 180% di awal listing, which is congrats. Dan gimana pergerakan ke depannya? Tentunya ini bisa sangat spekulatif. Karena kenapa? Karena data yang kita dapetin ini masih sangat sedikit. Kalau kita melihat dari track record gameplay to earn, itu kebanyakan booming di awal saja. Kita kita pakai comparison itu seperti The Sandbox, terus Mana, Decentraland, atau Axie Infinity. Kalau kita bandingkan dengan token-token yang sudah besar seperti itu, kita pakai contoh satu deh, Sandbox ya. Kita akan pakai contoh si Sandbox sebagai ya perbandingan aja teman-teman. Kalau kita lihat hari ini Sandbox ya sedikit naik ya 0,5. Kalau kita cek dia di time frame yang besar, di time frame daily. Nah, kalau di time frame daily juga kelihatan Sandbox pertama kali rilis itu juga sama ngepamnya dengan token GFT ini. Coba teman-teman cek di sini, dia Sandbox pertama kali rilis itu bahkan naik ngepump sampai 1000 sekian persen. Setelah itu apa yang terjadi? Pergerakannya sideways, cukup panjang. Ya, di sini dia sideways cukup panjang sampai dia dapat momentum kembali akumulasi yang cukup banyak dan harganya ngepump parah, teman-teman. Ini naik sekitar berapa persen? Tadi udah 1000%, sekarang naiknya sampai 2000%, teman-teman. Naiknya gila. Setelah itu apa yang terjadi? Harganya drop, turun sangat-sangat dalam. Di sini dia mengalami penurunan yang sangat dalam. Kemudian dia naik bahkan lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Jadi itulah yang terjadi pada game play to earn. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke project-project seperti ini, apalagi ya banyak spekulasi ya. Wah, ini belum jalan juga untuk gamenya teman-teman. Jadi kalau kita balik lagi ke harga GFT, jadi harganya udah naik ya. Sementara sih kondisinya sekarang masih cenderung naik setelah koreksi yang terjadi, yang sempat terjadi, dan ya semoga kedepannya bisa lebih baik. Tapi kalau menurut saya untuk saat ini hati-hati teman-teman, market masih belum begitu stabil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah potensi naik yang sangat signifikan itu disertai dengan penurunan yang juga sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat Sandbox memang pernah naik sangat tinggi ya, sampai berapa? Mungkin ini ratusan ribu persen. Kalau kita cek sih di sini dia naiknya lumayan sangat signifikan, seribuan persen ya teman-teman, pernah naik sampai 8 dolar. Tapi kalau kita tarik ini dari awal, maka kenaikannya sudah sebesar 10.000% teman-teman untuk Sandbox. Tapi setelah dia mencapai all time high, apa yang terjadi? Harganya drop, turun. Sekarang ada di kisaran 0,7. Masuk kembali harga-harga yang wajar. Oke, kalau dalam kondisi seperti sekarang ini ya tentunya untuk GFT ini punya kemungkinan buat naik sangat signifikan seperti The Sandbox. Kalau memang dari segi Wheels itu tertarik buat naikin harganya. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin mau spekulatif, harap berhati-hati, gunakan dana yang sewajarnya. Toh kalau teman-teman cuan 1000% itu udah lumayan ya. Kalau bisa naik. Tapi kalau enggak pun ya tentunya teman-teman nggak kehilangan banyak dana kalian. Jadi gitu aja buat project ini. Saya sendiri masih struggle nih untuk loadingnya. Ini mungkin nggak jalan atau gimana, apa permainannya belum diupdate atau gimana, atau koneksi saya yang bermasalah. Tapi kayaknya sih koneksinya bagus-bagus saja. Jadi gitu aja buat update Star Crazy ya, nama projectnya dengan koin GFT. Semoga bisa bermanfaat. Sementara ini masih baru rilis dan mungkin perlu waktu buat buat ya penyesuaian. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.